Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali di kajian rutin kita setiap Selasa yang kelima di Masjid Nuansa Ubalan ya, Pacet, yang alhamdulillah pun demikian bertepatan dengan masih bulan Syawal ya, kita telah mengakhiri kemarin puasa dalam bulan Ramadan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kebiasaan kaum muslimin di Indonesia, kalau Syawalan itu isinya maaf-maafan kan gitu ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan kalau ada yang salah dari kami mohon untuk dimaafkan. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya mengingat ya sekedar untuk saling mengingatkan jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala tentang Ramadan ya, yang kemarin sudah kita selesaikan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullahu taala ada di antara mereka yang menyatakan dan menjelaskan, yaitu innama jazaul hasanati al hasanatu ba'dah. Sesungguhnya balasan dari satu kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya, yang kemudian menjadi satu kriteria begitu ya, satu penilaian apakah kebaikan yang telah kita kerjakan kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat apakah kebaikan itu berlanjut ataukah berhenti. Kalau berlanjut, maka semoga memang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian berhenti, maka ini patut kita muhasabah untuk diri kita sendiri masing-masing, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita berharap pertolongan dan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas ketakwaan, istiqomah di atas ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mungkin tidak seperti yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Sekalipun mungkin sholat sunnahnya tidak seperti sholat sunnah dalam bulan Ramadan, sekalipun mungkin puasanya tidak seperti puasa dalam bulan Ramadan, tilawahnya tidak seperti tilawah dalam bulan Ramadan. Namun ada berita gembira dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau ditanya tentang amal yang paling dicintai, yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, adwamuha wa in qalla. Yang paling langgeng sekalipun sedikit. Ya, adwamuha wa in qalla, yang paling langgeng sekalipun sedikit. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, di malam hari yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, pembacaan kitab Mi'atu Wasilatin liyuhibbakallahu wa rasuluhu, 100 sarana agar Allah dan Rasulnya mencintaimu, sampai kepada al-wasilatus sabi'atu wa thalathun, sarana yang ke-37, yaitu al-wara'u an aklil harami wa syubuhati. Insyaallah sampai di sini ya. Betul ya? Al-wara'u an aklil harami wa syubuhati. Wara' bersifat hati-hati, bersifat wirai, an aklil harami dari memakan yang haram, wa syubuhati dan dari memakan yang syubhat.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menjelaskan bahwasanya halal itu jelas, haram itu jelas. Dan di antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat. Kalau halal jelas kemudian kita memakannya, yang haram kita meninggalkannya, pun demikian yang syubhat kita meninggalkannya. Qala al-muallifu, berkata muallif, man yatawarra'u an aklil harami wasyubuhati, barang siapa yang bersikap wirai, berhati-hati dari memakan yang haram dan syubhat, maka aslahallahu lahu qalbahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan perbaiki untuknya hatinya, minal afati, dari penyakit-penyakit. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki hatinya dari penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena memang apa yang haram itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, itu pasti akan berakibat, begitu ya, berakibat kepada orang yang memakan yang haram. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, lahmun nabata min suhtin fannaru aula bihi, daging yang tumbuh dari yang haram maka api neraka lebih layak untuk memakannya. Lalu penjelasannya seperti apa? Daging yang tumbuh dari yang haram kemudian api neraka lebih layak memakannya. Penjelasannya adalah bahwasanya daging yang tumbuh dari yang haram, maka daging itu tidak akan mengajak kecuali kepada keburukan. Tidak akan mengajak kecuali kepada dosa dan kemaksiatan. Sehingga dengan sebab dosa dan kemaksiatan itu dia diwajibkan dimakan oleh api neraka. Jadi makanan yang haram yang dikonsumsi oleh manusia, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, tidak akan mengajak kepada yang kebaikan, tidak akan mengajak kepada kebaikan. Yang seandainya seseorang itu melakukan kebaikan, maka dia tidak akan pernah bisa melaksanakan kebaikannya itu dengan sempurna, tidak akan bisa. Dia makan yang haram misalkan, lalu sholatnya tidak mungkin khusyuk. Ya, dia makan yang haram lalu dia berpuasa, puasanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW mengatakan, malam yata qaula zur wal amal bi falaysa lillahi haja fi ita ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak meninggalkan atau belum meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Kalau hanya perkataan yang haram saja menjadikan puasanya nggak diterima oleh Allah, batal pahalanya, apalagi dia makan yang haram. Dia berpuasa tapi kemudian buko dan sahurnya sumbernya dari yang haram. Ya, bagaimana mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu. Ada lagi orang yang sumber mata pencaharian dari yang haram, kemudian dia menunaikan ibadah haji. Diterima hajinya? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik, gitu ya. Kayak misalkan di tempat sana itu ya, di mana katanya nyebut retes ya, kan ada germo tapi lungo kaji, tahu germo sih? Tahu germo ya? Mangan seger nyebut gemo jadi ya. Kemudian dia dengan usaha seperti itu menampung napa lek kula cilik biyen ngarani niku kan balon ya. Ngarani niku wong kono ngarani balon. Marene sing nglakoni niku disebut balon gitu ya. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ya, bagaimana mungkin kemudian dia kumpulkan perempuan-perempuan seperti itu yang menjual dirinya, yang kemudian darinya lalu dia beribadah haji. Nah, mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makanan dari sumber yang haram ini hanya akan mendatangkan penyakit di dalam hatinya, ya, yang akan mengajak kepada kemaksiatan. Pun demikian juga bisa mendatangkan penyakit pada tubuhnya. Kemudian mereka yang wirai, hati-hati dari makan yang haram, hati-hati dari makan yang syubhat,
Kata mu'alif, wa qarrabahu ilaihi, Allah akan dekatkan dia kepadanya. Wa a'tahu khaira ma yu'ta as-sailin, dan Allah akan berikan kepada dia yang terbaik dari apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka yang baik, yang terbaik. Orang yang menahan diri dari yang haram, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk mereka. Kenapa? Li'annallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Allah enggak akan terima kecuali yang baik. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ada orang hijrah dari pekerjaan dia dulunya berkaitan dengan riba. Begitu ngaji, pas ngajinya bahas riba. Akhirnya kemudian dia putuskan untuk resign, mengundurkan diri. Ya, karena dia ingin makan yang halal. Ditambah dengan janji, siapa yang meninggalkan yang haram, mengambil yang halal, Allah akan berikan kepada dia ganti yang lebih baik. Begitu resign, ternyata hancur rumah tangganya. Begitu resign, ternyata dia terkena badai ekonomi. Ya, pekerjaan yang enggak tetap, istrinya minta cerai, istrinya pulang ke rumahnya sudah korat-karit rumah tangganya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Katanya dapat yang lebih baik. Kok jadinya seperti itu? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? Hah? Katanya lebih baik, ya. Kok jadinya seperti itu? Jawabannya apa? Dulu kamu gajimu 10 juta, misalkan begitu ya, misal 20 juta lah ya, saulan haram. Saiki 500.000 saulan halal. Mana lebih baik? Hah? Nah itu loh maksudnya, itu lebih baik gitu ya. Jangan dipandang lebih baik itu lebih banyak. Allah tidak menjanjikan lebih banyak, enggak. Tapi yang lebih baik, yang ini harus difahami. Marono protes nang ustate kan ya. Yo apa sajare ini biar ngene aku sakit tambah ngene kan gitu. Ya jawabane ngono iku mang. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ini adalah masalah iman. Masalah apa? Masalah iman. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang halal dengan segenap keberkahan. Yang halal akan mengajak kepada kebaikan, yang halal akan mengajak kepada ketaatan dan ketakwaan. Itu yang lebih baik. Ya, jadi jangan dibayangkan lebih baik itu selalu lebih banyak. Salah. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Itu pandangan yang salah. Ya. Lebih baik misalkan menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, ya, menjadikan istrinya jadi istri yang solihah dan seterusnya, itu lebih baik. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi jangan beranggapan lebih baik itu adalah lebih banyak. Enggak, lebih baik itu adalah apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik daripada yang banyak tapi dimurkai dan ditantang perang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makan oleh kalian, min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, yang harus kita perhatikan kaitannya dengan masalah rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kita masih ada dalam rahim. Tatkala kita dalam rahim ibu kita usia 120 hari,
Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk meniupkan roh dan menulis bikat birizkihi wa ajalihi saqiyun am saidun. Ditulis rizkinya, ajalnya, bahagia atau susahnya. Sudah ditetapkan. Ya, jadi rezeki kita itu tidak akan nambah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngambil halal ya seperti itu nggak akan tambah, ngambil haram ya seperti itu nggak akan tambah. Lalu kenapa kita mengambil yang haram? Ambil yang halal, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah misalkan seandainya seseorang itu dulunya sebelumnya dia bersabar, kemudian ya bersabar, lalu Allah akan datangkan kepada dia rizki yang halal sebagaimana dia telah mengambil rizki itu dari jalan yang haram. Karena rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jumlahnya tidak bisa bertambah dan juga tidak bisa berkurang, sama dengan ajal. Rizki sama ajal itu sama. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang maknanya seperti itu. Ya, sebagaimana seseorang itu tidak akan bisa mensegerakan ajalnya, maka dia juga tidak bisa mensegerakan rizkinya kalau memang belum datang waktunya. Ya, maka sebagaimana pula seseorang tidak akan bisa menunda ajalnya kalau memang sudah datang waktunya, pun demikian dia tidak akan bisa menunda rizkinya kalau memang sudah datang kepada dia. Apa yang sudah menjadi rizkinya nggak akan mungkin hilang. Ya, kalau memang sudah menjadi rizkinya tidak akan mungkin hilang, tidak akan mungkin keliru, ya, pindah kepada lain tangan misalkan, tidak akan mungkin. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Wa qala an-nabiyyu, dan bersabda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya yang halal yang haram itu perkara-perkara yang mushtabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak di antara manusia yang tidak mengetahui yang subhat-subhat itu, yang mustabihat itu. Yang halal jelas, ya. Kaidahnya halal apa? Hah? Kaidah halal apa? Apa kaidah halal? Hah? Semua halal sampai datang dalil itu haram. Nah, itu kaidahnya halal gampang. Semuanya halal sampai datang haram. Gitu ya, semuanya halal sampai datang itu haram. Jadi yang halal itu tak terbatas, yang haram terbatas. Gitu ya, yang halal tak terbatas, yang haram itu terbatas. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Pokok ganok dalil harame berarti halal. Wis. Marono apa jenenge? Nemu barang bingung iki halal apa haram, ya napa enake? Hah? Sampe nang toko barang tulisane Cina kabeh, mulai awal muter Cina kabeh. Halal tak haram? Halal tak haram? Ndelok apa jenenge label halal kano kan gitu ya. Kan gitu ya. Halal tak haram? Nah, subhat iku. Lek subhat aja kade di jopo kan gitu ya. Kenapa? Karena lek tulisane ngono berarti teko negeri musyrik. Lek teko negeri musyrik kan gak jelas bahannya opo, yang dipakai apa kan gitu ya. Ono kerupuk butuh label halal, nggak butuh kerupuk gitu ya. Tapi lah dibungkusnya Cina kabeh kan bisa digoreng sampai minyak babi kan, begitu masalahnya di sini ya. Kalau ada indikasi di sana sesuatu yang meragukan berarti syubhat. Jadi ada indikasi yang meragukan berarti syubhat. Ya berarti syubhat. Kalau sudah syubhat buang. Begitu. Ojo kemudian ada indikasi subhat lalu pakai kaidah halal.
Salah. Ada indikasi syubhat, maka berarti dia barang syubhat. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada indikasi syubhat, berarti semua halal. Ya kan, begitu ya. Itu gampangnya demikian, ya. Jadi kaidahnya seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Kemudian kata Nabi, faman ittaqa syubhat. Nah, ini pentingnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari yang syubhat. Jadi kalau kita enggak jelas hukumnya halal atau haram, ragu-ragu, tinggalkan sudah. Ya, kata Nabi, faman ittaqa syubhat, barang siapa menjaga diri dari yang syubhat, maka istabra'a lidini wa irdih. Maka dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia terjerumus ke dalam yang haram. Bisa jadi kita terjerumus ke dalam yang haram. Ya, jadi kalau kita ragu-ragu, enggak jelas hukumnya, tinggalkan. Begitu, masih banyak makanan sing halal, sing jelas ngono. Ya, karena innal halala bayyinun wal harama bayyinun, jelas. Saya enggak jelas, tinggalkan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang menggembala, dia menggembalakan di sekitar daerah larangan. Yushaku an yarta'a fihi, dikhawatirkan hewan gembalaannya akan merumput di dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja, penguasa itu ada daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimahu, dan ingat sesungguhnya daerah larangan Allah adalah maharimuhu, apa-apa yang dia haramkan. Jadi pokoknya intinya halal jelas, haram itu jelas. Kalau enggak jelas berarti syubhat. Kalau syubhat berarti ditinggalkan. Begitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kan saiki ono napa toko napa jenenge minuman, es krim sing enggak jelas. Betul? Enggak jelas. Durung oleh sertifikat halal teko MUI, belum dapat. Tapi merajalela viral di indim misalkan macam itu ya. Seperti itu jangan. Kan begitu. Ya. Kenapa? Karena impornya teko negeri musyrik. Ya, impornya dari negeri musyrik. Ya, mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka yang seperti itu syubhat, harus ditinggalkan. Ala ingat, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau daging itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau kemudian rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ingat ia adalah hati. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka di antara cara seseorang atau wasilah seseorang itu menjaga hatinya agar hatinya itu berada di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga apa yang dimasukkan ke dalam mulut dan perutnya. Itu sarana untuk menjaga hati. Jadi apa yang masuk ke dalam mulut, apa yang masuk ke dalam perut itu sangat berpengaruh dengan baik dan buruknya hati. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kalau hatinya baik, maka hati itu akan mengajak anggota tubuh kepada kebaikan. Kalau hatinya buruk, maka dia akan mengajak anggota tubuh kepada keburukan. Nah, itulah kembali kepada hadis yang tadi pertama kita sebutkan, lahmun nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih layak untuk memakannya. Jadi sumbernya adalah dari perut, ya, apa yang dimasukkan ke dalam perut. Kalau al-mu'allif, berkata mu'allif, fanzur rahimakallah, lihatlah, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Kaifa ijtama'a fi hadzal hadisi, bagaimana terkumpul dalam hadis ini at-tawarru'u anil harami wa syubhati wa salahil qalbi. Bagaimana berkumpul antara sikap wirai dari yang haram dan syubhat dan baiknya hati
alladzi bihi salahul jasadi kullihi, yang dengannya jasad itu menjadi baik semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hadis ini antara halal dengan haram, kemudian hati. Ini ya. Ini memang ada keterkaitan seperti yang sudah kita sampaikan, bahwasanya apa yang dimakan itu sangat berpengaruh dengan isi hati. Hati ini masuk di sini adalah jantung ya, secara fisik ya. Secara fisik adalah jantungnya, sangat berpengaruh. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka jangan sekali-kali kita mengambil yang haram, ambil yang halal. Kalau kemudian ternyata kita mendapati sesuatu yang syubhat ya, maka jalannya adalah satu, minta fatwa, berfatwa tentangnya gitu ya. Atau kemudian langsung dibuang saja, kan begitu ya, dihindari, bertanya tentang halal dan haramnya ya, ataukah tidak. Ya seperti kemarin ada seseorang ya ikhwan, dia itu bekerja di satu instansi, dia WA saya tanya, kenapa? Karena dia bertugas lalu dikasih hadiah. Dia bertugas, kemudian tugasnya itu dikirim ke instansi-instansi sana untuk mengerjakan apa begitu ya. Lalu sama yang dia kunjungi itu dia dikasih hadiah. Lalu dia ragu-ragu dengannya, kemudian dia WA, lalu dia bertanya, gimana hukumnya? Maka jawabannya, hadayal umal hululun. Hadiah bagi para pekerja itu adalah hulul, halal ya, dimakan. Maka saya katakan kepada dia, silakan jawab, saya sudah dibayar, saya sudah digaji, datang ke sini sudah dibayar, sudah digaji, ada transportnya, ada uang makannya kan gitu ya. Maka tidak halal bagi saya untuk menerima hadiah dari sampean ya, seperti itu, biar tidak berulang lagi nanti itu terus keterusan nanti seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nah seperti ini sikap seorang mukmin ya, tatkala dia mendapati sesuatu yang bagi dia ini adalah syubhat melakukan, maka dia bertanya ya, dia bertanya agar selamat gitu ya, agar tidak memakan yang haram, memakan yang bukan haknya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan itu kan terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menagih harta zakat, menghitung dan menarik harta zakat. Lalu dia datang kepada rumah-rumah kaum muslimin yang wajib bayar zakat. Lalu diberi dia menghitungnya, lalu menarik zakatnya, lalu sama tuan rumahnya dia dikasih hadiah. Dikumpulkan hadiahnya, lalu kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Nabi, hadza lillahi wa rasulih, ini adalah untuk Allah dan Rasulnya, wa hadzali, dan ini untukku. Ya, maka langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam murka lalu berkhutbah. Ya, berkhutbah mengenai orang ini tadi itu, ya. Yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam murka dengan perbuatannya. Jadi tidak halal hadiah yang diberikan kepada para pekerja ya, maka para pekerja tidak boleh menerimanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, itu seperti itu. Jadi harus menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah nggih? Tapi kita lanjutkan sekarang al-wasilatu tsaminatu wa tsalatsun. Sarana yang ke-38 at-tawadhu'u wa adamu tazkiyatin nafsi. Tawadhu niku terjemahannya apa? Rendah hati. Ya. Betul nggih? Rendah hati, bukan rendah diri nggih. Tawadhu rendah hati, wa adamu tazkiyatin nafsi, dan tidak mentazkiyah dirinya sendiri. Tidak mensucikan dirinya sendiri. Jadi tidak mensucikan dirinya sendiri. Qala al-muallif, berkata muallif rahimahullah, la yuzakki nafsahu, tidak akan mensucikan dirinya illa man gharrahu billahi al-ghururu, kecuali orang yang telah tertipu. Kecuali orang yang telah
tertipu oleh setan. Al-ghurur di situ maksudnya adalah setan ya. Ya seperti juga disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ya. Jadi tidak akan mensucikan dirinya sendiri kecuali orang yang ditipu oleh syaitan. Wala tawadhu li khalqillahi, dan tidak akan rendah hati kepada makhluk Allah illa man yabtaghi mardatallahi, kecuali orang yang mencari ridhonya Allah, wa afwahu, dan ampunnya Allah anhu terhadapnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang mensucikan dirinya sendiri ini adalah orang yang tertipu oleh syaitan. Ya, dia menganggap dirinya mesti aku mesti mlebu swarga wis. Nak mungkin lah Allah mlebu aku nang neraka, wis nak mungkin, mustahil ya. Ini napa keladuk ini jadi wong Jawa ya. Orang semacam ini keladuk, ujub dengan dirinya sendiri, dan orang seperti ini bahaya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Orang seperti ini tidak takut dengan napa jenenge tipu daya. Dia telah menipu dirinya sendiri, dia telah memperdaya dirinya sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan biasanya orang yang mentazkiyah dirinya sendiri itu dia punya sikap kebalikan apa? Meremehkan orang lain, menghinakan orang lain, sombong terhadap orang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, bahkan mungkin dia berani memastikan dirinya di surga, memastikan orang lain di neraka. Waliyadzubillah, ini dosa besar yang seperti ini. Ya, ini dosa besar dan bisa membatalkan seluruh amal. Kalau seseorang berani dia memastikan seseorang di surga ataupun seseorang di neraka, maka ini bisa membatalkan seluruh amal. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Seperti kisah apa? Dua orang bersaudara, yang satunya ahli maksiat, yang satunya ahli taat. Yang ahli taat selalu menasihati yang ahli maksiat agar bertobat, wis gak ngandel belas, dikandani dinasihati gak ngandel belas ya. Bahkan dengan sombongnya dia mengatakan, sudah ojo ngurusi aku, maksiatku jarno antarane aku ambek pangeranku. Kan no, ngomong ngono lek ono kita nasihati wong jawab ngono iku ya napa awak dhewe. Kan kesel ngono ya, mangkel ngono ya. Wah iki dinasihati jawabane ngono. Ojo melok-melok urusanku. Maksiatku dhewe, urusanku dhewe, jarno aku ambek Allah. Kan kesel gitu ya. Akhirnya apa? Begitu dia dijawab dengan jawaban yang semacam itu, maka saudaranya yang ahli taat ini mengatakan, kalau kamu seperti itu kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah matikan dua-duanya, Allah bangkitkan nanti pada hari kiamat, lalu Allah berfirman kepada yang memastikan saudaranya enggak akan diampuni, Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya al-aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah atas nama aku tidak akan mengampuni si fulan? Qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Sekarang tak ampuni untuk dia, saudaramu yang kamu pastikan tidak akan diampuni itu, sekarang amalmu tak hapus. Terus ya apa yang ngono? Hati-hati gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala justru membalik saudaranya yang tadi ahli maksiat. Namanya maksiat enggak sampai kepada kesyirikan, tahta masyiatillah insya adzaba wa insya ghafara lahu. Kalau Allah mau maka Allah akan menyisanya, kalau Allah mau maka Allah akan mengampuninya. Lah kok bisa lancang memastikan saudaranya yang dohirnya melakukan maksiat itu dengan kepastian ada dalam neraka? Jangan lancang, karena kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang, nggak pernah tahu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Seperti hadis tadi itu, yang akhirnya yang ahli maksiat justru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ahli taat tadi itu justru amalnya dihapus. Gara-gara apa? Dosa besarnya lancang memastikan orang lain ada dalam neraka. Nah, ini hati-hati. Makanya harus tawadhu. Betapapun misalkan ada di antara kita atau siapapun di antara kita tiap hari ahli sholat berjamaah, tiap hari membaca Al-Quran, khatam Al-Quran berkali-kali, ahli puasa, ahli sholat malam, ahli ngaji dan sebagainya. Ingat tawadhu. Jangan pernah mengatakan
Orang-orang yang mungkin ndak ahli ngaji, yang mungkin ndak ahli puasa, yang mungkin ndak ahli baca Quran, wis pokoknya macam-macam gitu ya. Jangan pernah merendahkan mereka. Jangan pernah merendahkan mereka. Tugas kita yang menjadi tugas kita, kewajiban kita sendiri, ku anfusakum wa ahlikum narok. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas kita pokoknya, yang gitu ya. Kalau kepada orang lain, misalkan kita lihat ketidakistiqomahannya, tinggal kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan. Kenapa? Innamal amal bil khawatim. Amal tergantung akhirnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Satu hadis ya yang harus menjadikan kita tawadhu. Jangan sampai kemudian kita merasa tinggi hati di hadapan saudara kita muslim. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal abda au kama qala Nabi, sungguh seorang hamba la ya'malu bi amali ahlil jannah. Benar-benar dia beramal dengan amalnya penghuni surga, hatta ma baina wa bainal jannati illa dhira', hingga jarak antara dia dengan surga cuma sejengkal saja. Tapi apa? Faisbiquhul kitab, didahului catatan takdirnya oleh catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, lalu dia beramal dengan amal ahli neraka lalu masuk neraka. Sebaliknya, innal abda la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma baina wa bainan nari illa dhira', atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba dia beramal dengan amal penghuni neraka hingga jarak antara dia dengan neraka cuman sejengkal. Fayusbiqul kitab, tapi catatan takdir telah mendahului dia annahu min ahlil jannah, bahwasanya dia termasuk penghuni surga. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, lalu dia beramal dengan amal penghuni surga lalu masuk surga. Innamal a'mal bil khawatim. Terakhirnya hadis tadi itu, amal tergantung akhirnya. Maka jangan pernah kita mentazkiyah diri sendiri. Kita ini masih dalam perjalanan, durung sampai finish, masih dalam perjalanan. Itu harus jaga diri, harus istiqomah, jaga diri, karena kita nggak tahu akhir kehidupan siapapun di antara kita, nggak pernah tahu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Maka jangan mensucikan diri, jangan juga merendahkan orang lain, jangan meremehkan orang lain. Gitu ya, jangan meremehkan orang lain. Jangan kita sok gumede gitu ya, sok ahli ngaji, sok ahli sholat berjamaah, sok-sokan semacam itu. Karena kita nggak tahu akhir kehidupan, diri kita sendiri tidak tahu. Kemudian saudara kita yang di luar sana kita juga nggak pernah tahu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, karena rahmat Allah, karunia Allah diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Ya, siapapun yang dia kehendaki. Yang kita lakukan sekarang itu adalah dalam rangka apa sih? Sebagai sarana sebab untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi SAW menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya. Amal itu hanya sebab dapat rahmat saja. Ya, ma minkum ahadun dakhilun al jannata bi amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga dengan sebab amalnya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga ada ya Rasulullah, kata Nabi, wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Ya, tidak juga aku tidak masuk surga karena amalku. Hanya saja Allah melimpahkan kepada aku dengan rahmatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hambanya, 60 tahun dia maksiat, tinggal 1 hari dia tobat. Masuk mana? Masuk mana? Masuk surga. Masuk surga. Kenapa? At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang tidak pernah berbuat dosa. Kalau sudah Allah berikan rahmatnya, maka hapus seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan dengan satu amal saja. Apa? Tobat. Habis. Kita ingat orang yang membunuh 99 jiwa, dijangkepi pisan jadi 100. Amalnya apa coba? Hanya tobat. Hanya tobat. Syaratnya tobat apa? Keluar dari negerinya menuju negeri yang baik. Dia sudah berangkat niat tobat, keluar dari negerinya menuju negeri yang baik. Di tengah jalan mati, belum pernah sujud sama sekali. Dia ambil malaikat adab atau malaikat rahmat?
Diperebutkan malaikat adab, malaikat rahmat. Akhirnya kemudian yang menang malaikat rahmat. Dibawa malaikat rahmat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum sujud satu kali pun kepada Allah. Amalnya hanya satu apa? Taubat. Makanya jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah meremehkan saudara-saudara kita. Ya, semuanya, ya. Doakan dengan doa-doa kebaikan. Satu saja amal soleh dari seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surga tempatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan sebentar. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri, huwa a'lamu bimanittaqa, Allah itu yang lebih tahu tentang orang yang bertakwa. Mana di antara kita yang bertakwa kepadanya, Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi sia-sia, enggak ada guna manfaatnya kalau seseorang mensucikan dirinya sendiri, menganggap dirinya wis paling apik, paling baik ya, mesti swargane, enggak mungkin nerokone gitu ya. Ini maghrur, orang yang tertipu oleh syaitan, tertipu oleh dirinya sendiri. Qala Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada aku, antawadhu, agar kalian tawadhu, hatta la yafkhura ahadun ala ahadin, hingga tidak ada seorang pun yang bangga sombong terhadap seorang pun, wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak ada seorang pun yang mendolimi seseorang. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita rendah hati, bertawadhu. Ya, tawadhu, rendah hati. Apakah itu dalam urusan dunia? Ya, tidak boleh berbangga dengan harta. Ya, apakah itu urusan dunia, masalah hartanya atau masalah fisiknya atau masalah pangkat dan kedudukannya, maka tidak boleh seseorang itu bangga sombong dengannya, harus tawadhu, rendah hati. Pun demikian masalah din, masalah agama pun demikian, seseorang harus tawadhu dengan agamanya, lebih-lebih kaitannya dengan masalah agamanya, tawadhu, rendah hati. Ya, tadi itu sudah kita jelaskan, lebih fokus kepada ketawadhuan seseorang yang dia istiqomah di atas agamanya. Jangan sampai dia tertipu oleh dirinya sendiri, akibat dari dia mensucikan dirinya sendiri, kemudian dia meremehkan orang lain. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. 2 saja nih, cukup ya. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, monggo. Bertamu kepada orang yang sumbernya, okay. Bertamu kepada orang yang sumber aslinya dari yang haram. Kita bertamu lalu disuguhi makan. Kita makan atau tidak? Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Orang mengambil harta atau makan, hukumnya itu berbeda sesuai dengan bagaimana cara dia menerima. Contoh seperti ini, ada pelacur jenengan jualan sabun, lalu dia beli sabun dari kita nerima uangnya, dia menerima sabun kita. Halal atau haram? Halal atau haram? Dia itu sumbernya dari melacur, lalu kita menerima uangnya. Halal atau haram? Halal. Kenapa sebab halalnya? Akad. Akadnya apa?
jual beli. Akadnya jual beli. Gak usah sampean takoni, Mbak iki duit teko di melacur to, Mbak. Ini pedagang kakean cocot nih. Nggak usah ditakoni. Nggak usah ditanya dari mana. Gitu ya. Kemudian begini. Misalkan begitu ya. Kembali kepada pertanyaan tadi itu. Tatkala ada orang yang memang sumber penghasilnya dari yang haram, tidak ada lagi yang lain, murni itu tok. Oh campur, apa meneh campur? Kalau campur, berarti kan sumbernya kan campuran, yang itu ya. Kalau campuran maka jelas sama sekali tidak ada syak di sana keraguannya. Kita makan darinya dengan asumsi semoga ini dari yang halal, bukan dari yang haram. Toh misalkan dari yang haram, akad dia ngasih kita, akadnya apa? Akadnya dia ngasih kita, akadnya apa? Hadiah. Akadnya dia, misalkan minuman nih. Misalkan minuman ini, jamaah rahimani rahimakumullahu taala, zatnya halal atau haram? Halal. Jahe. Ya gitu ya. Halal, zatnya halal. Bisa jadi haram saat apa? Dicuri sama orang moro nek sopo gitu, diambil gosop gitu, moro diombe, bukan haknya, maka dia minum haram. Kenapa? Cara dia mendapatkannya haram. Atau pencuri, sampean dodolan wedang jahe di warung, ono pencuri isu-isu mari nyolong marono oleh duit nang warung sampean, napa? Tuku wedang jahe misalkan gitu ya. Bagi dia wedang jahe itu halal atau haram? Haram bagi dia. Pencuri. Kenapa? Karena dia beli dari yang haram. Pemilik warungnya kau usah ditakoni, mari maling. Kau usah ditakoni, yang gitu ya. Maka halal. Pun demikian tadi itu kita bertamu ke saudara kita yang hartanya campuran misalkan antara yang halal dan yang haram, maka tidak ada masalah kita memakannya dengan asumsi semoga dari yang halal. Kalau kemudian tidak ada campuran sama sekali, murni dari yang haram, maka tatkala kita bertamu ke rumahnya subhat. Betul? Bingung. Kate mertamu iki, kate gak mertamu, kate gak riyoyoan iki. Gak enak kan gitu ya. Dulur, tapi lek mertamu eling penggaweane teko sing haram, lek disuguhi dipangan tangga kan gitu ya. Maka langkahnya yang pertama satu, ojo sering-sering bertamu. Karena kita menghindari dari yang subhat. Kalau kemudian kita bertamu lalu dikasih, ya satu ketika kemudian kita bertamu dan tidak sering-sering tadi itu, kita bertamu kemudian dikasih, apakah boleh dimakan, apa boleh diminum? Ya boleh dimakan, diminum. Kenapa? Karena akadnya sudah beda. Dia ngasih kita sebagai hadiah. Dan kita tidak ingat ya, tapi kita tidak pernah menunjukkan keridhaan kita kepada pekerjaannya. Tapi kalau kemudian kita meridhoi pekerjaannya, marono bertamu, yo seneng aja kan gitu ya, maka itu jadi haram. Kenapa? Karena mendukungnya, ya, karena mendukungnya. Demikian sama sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Yang jadi masalah adalah dia, apapun yang dia keluarkan dari sumber yang haram, apakah ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, menjamu tamu atau apa, tidak ada nilai pahala sama sekali. Kenapa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Thayyib, tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Ya. Seperti itu.
Iya, ya jelas. Ya jelas. Kenapa apa namanya lahmun nabata min suktin fannar aula bihi. Jadi itu bagian dari apa? Bagian dari hukuman sebab akibat. Bagaimana dengan anak dan istrinya yang memakan dari harta orang tuanya, dari harta suaminya, dari harta orang tuanya? Apakah mereka berdosa? Maka fatwa para ulama enggak, mereka tidak berdosa. Dengan catatan tadi itu tidak meridhoinya, tapi terpaksa memakannya. Kenapa nggak apa namanya nggak bisa? Kemudian juga dikatakan mereka tidak berdosa, ya, karena itu adalah bagian dari hak mereka. Hak istri untuk dikasih nafkah, hak anak untuk dinafkahi, gitu ya. Jadi yang berdosa adalah yang mengambilnya dengan cara yang haram, mengambilnya dengan cara yang haram. Adapun kemudian anak istrinya ya tidak berdosa, kecuali anak istrinya mendukung. Kecuali anak istrinya, ya wis terus no mas, gitu ya. Sengwene iki enak ini halal haram dedek cocok gitu. Wah wis dosa kabeh sak keluarga iku seperti itu. Ya. Tapi kalau kemudian berpesan ndak mau aku apa namanya makanan yang haram, ya cari kerja yang halal, jangan cari kerja yang haram. Gak kelem dan seterusnya kan gitu ya. Napa? Ya sakarepe lek njaluk cerai monggo. Nah, samuna cekap lah. Cekap ya. Tapi demikian jamaah sekalian rahimani rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.